Kamu pemula, kamu lagi nyari video tutorial cetak merpati free fly, kamu berada di channel yang tepat. Di video kali ini, aku akan kasih tahu ke kamu 8 tahap cetak merpati free fly yang jos. Yang bisa bikin kamu dari newbie sampai pro handle merpati free fly. Dan aku secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah support channel Usebreeder dengan cara like, share, and subscribe ya teman-teman. Di bulan ini Oktober Usebreeder sudah monetisasi. Tanpa support kalian Usebreeder tidak akan bisa berkembang teman-teman. Pokoknya terus support channel Usebreeder dengan cara like, share, dan komen ya teman-teman. Jangan lupa bagikan juga video-video yang bermanfaat kepada teman-teman yang membutuhkan. Oke, tanpa lama-lama kita lanjut ke videonya. Oke, kita masuk tahap yang pertama. Nah, untuk tahap pertama yaitu kita dari lolohan ya teman-teman. Kita pilih lolohan. Nah, sesuai keinginan kalian. Bisa dari kecil seperti ini, bulu jarum. Atau bulu pecah teman-teman. Sudah pecah full bulu itu. Nah, itu bisa semua teman-teman. Sama saja. Cuman kalau kalian sibuk ya. Kalau kalian sibuk mending yang agak besaran aja. Yang kisarannya udah bulu pecah gitu teman-teman. Kalau kekecilan gini, ini makan tuh 3 kali sehari. Pagi, sore, sama malam. Tetapi kalau yang udah gede, sudah besar ya teman-teman, sudah full bulu itu, bulu pecah, itu 2 kali sehari aja udah cukup teman-teman. Jadi nggak mengganggu aktivitas kalian. Nah, untuk video cara meresponkannya, itu sudah ada di video yang ini ya teman-teman. Nah, kalian bisa cek untuk cara meresponkannya. Nah, untuk makanannya apa? Nah, untuk makanannya untuk lolohan seperti ini itu 80% itu pakainya fur babi, yang 20% itu bijian. Bijiannya itu bisa beras merah atau millet, dicampur aja teman-teman. Cuman pokoknya banyakin fur babinya ya, karena untuk menjaga dia supaya enggak kurus gitu teman-teman. Nah, untuk masih lolos seperti ini itu diusahakan ya teman-teman. Nanti ngelolohnya itu di atas tangan gini ya teman-teman. Biar merpatinya itu kebiasaan dia kalau di tangan dikasih makan. Itu nanti kepake sampai dia dewasa. Jadi akan jadi kebiasaan gitu teman-teman. Sekarang masuk ke tahap 2 teman-teman, yaitu FTM. Apa itu FTM? Itu singkatan dari Fly to Me. Nah, merpatinya disuruh terbang ke owner gitu ya teman-teman. Dan satu lagi catatan, FTM itu jangan ditaruh di lantai ya teman-teman. Taruhin di atas kandang ataupun di tripod seperti ini teman-teman. Jika kalian nggak punya tripod, yo taruh dari atas kandang di sana. Pokoknya jangan sampai di tanah ya teman-teman. Nah, seberapa penting itu FTM? Menurutku penting. Karena FTM itu dilakukan sebelum masa bumerang ya teman-teman. Sebelum bumerang, jadi buat ngelatih otot-otot sayap dulu ya. Biar kebiasaan dia bisa terbang gitu teman-teman. Oke, sebelum FTM biasanya kan merpati itu FTM-nya itu masih belum mau tuh. Kita pancing-pancing dari jarak dekat. Sama nanti lama-lama semakin menjauh setiap harinya ya teman-teman. Dan satu lagi, di proses FTM ini itu kita bisa menggunakan glove atau tidak menggunakan glove teman-teman. Nah, kenapa kok seringnya aku nggak memakai glove? Karena aku itu sering kelupaan teman-teman. Kalau glove itu sering kelupaan, makanya aku tuh kalau free fly itu nggak pernah pakai glove gitu teman-teman. Cuman glove itu opsi aja, nggak ada keharusan atau nggak ada larangan gitu teman-teman. Pokoknya glove itu opsional aja deh, sesuka kalian aja. Tapi yang jelas pasti ada plus minus ya tentang masalah glove ini teman-teman. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, kita lanjut lagi ke topik yaitu FTM ya teman-teman. Nah, kalau di proses FTM ini kita wajib, si owner itu wajib memakai yang namanya pointer. Apa itu pointer? Pointer itu adalah kebiasaan kita saat kebiasaan owner saat buat ngelatih merpati free fly-nya ya teman-teman. Melatih partner. Jadi pointer itu sangat penting sekali buat membedakan yang mana owner, yang mana orang lain gitu teman-teman. Jadi merpatinya itu lebih fokus gitu. Nah, pokoknya kalau di proses ini kita harus memakai atribut yang lengkap ya. Seperti
peluit. Pokoknya kenalin peluit saat FTM ini atau sebelum FTM ya. Masih loloan itu udah dikenalin peluit dulu, nggak masalah teman-teman. Gitu. Pokoknya di proses FTM ini adalah masa-masa yang krusial banget untuk partner ngenalin mana ownernya gitu teman-teman. Yuk kita FTM. Nah, pokoknya FTM itu jangan dipaksain ya teman-teman. Misal dia baru kuat 1 meter ya udah 1 meter aja. Pokoknya kadang itu masalah itu ada di FTM teman-teman. Belum kuat 5 meter langsung si owner itu maksain. Jadi merpati itu nanti akan jatuh ke tanah teman-teman. Dan lama-lama nanti akan kebiasaan. Pokoknya kira-kira ya, owner itu harus tahu kira-kira merpati kuatnya berapa meter nih. Misal 1 meter. Nah, 1 meter aja dulu. Coba kalau mundur lagi, dia akan jatuh. Nah, kalau masih kuat terusin aja, terusin mundur aja teman-teman. Kalau masih kuat jauh gitu, terusin aja. Nah, seberapa sih dia maksimalnya? Nah, itu buat jadi patokan teman-teman. Kalau dia misal jatuh, ya udah maju lagi. Berarti dia belum kuat di situ. Gitu teman-teman. Sambil di peluit, pokoknya kenalin peluit tuh teman-teman. Nah, sekarang kita masuk tahap ketiga teman-teman, yaitu bumerang. Kapan bumerang itu dilakukan? Sekiranya FTM itu sudah lancar ya teman-teman. FTM 3 meter, 4 meter, 5 meter sudah lancar dan dia ringan, terbangnya itu udah ringan, itu udah siap di bumerang teman-teman. Karena kalau masih berat terbangnya ya, kalian paksa di bumerang, dia muternya itu nanti akan jatuh teman-teman. Dia belum kuat, nanti akan jatuh dan lama-lama nanti akan jadi kebiasaan gitu teman-teman. Nah, kalian bisa tahu dia udah siap bumerang atau belum, yaitu kepakan sayapnya itu kalau udah kuat dan sudah ringan teman-teman. Tuh, sudah enteng gitu loh, kepakannya sudah enteng. Itu maka merpati tersebut sudah siap untuk bumerang. Oke. Nah, cek. Nah, ini proses bumerang teman-teman. Proses bumerang, jika bumerang sudah lancar dan merpati sudah fokus sama owner, sama satu lagi, dan bulu sayap yang nomor 1 sama nomor 2 itu sudah jaraknya nggak terlalu jauh atau sudah sama, itu berarti menandakan merpatinya sudah siap diperdana dan dibawa ke sawah teman-teman. Nih, ini contohnya, bulu ketiaknya sini pun sudah nggak ada yang ngebung teman-teman. Ini juga udah siap diperdana gitu. Sekarang kita masuk ke tahap 4 teman-teman, yaitu perdana. Nah, di momen seperti ini, di momen perdana ini banyak sekali para pemula yang gagal teman-teman dan frustasi di momen perdana ini teman-teman. Aku akan perdana merpati yang hitam ini baru pertama kali aku ajak ke sawah ya teman-teman. Perdana itu dibagi menjadi 2, yaitu perdana dengan pelatih dan perdana tanpa pelatih teman-teman. Gitu, oke. Nah, untuk perdana di hari pertama, yaitu merpati cuman wajib pengenalan spot area dengan cara bumerang ataupun FTM ya teman-teman. Coba sekarang aku tak FTM. Nah, karena si hitam ini cek hitam ini nggak sama botol, nggak bonding botol, jadi dia agak kurang responnya teman-teman. Karena dulu itu ngambilnya itu udah terlalu besar dan nggak bisa diresponkan dengan botol. Cek. Nah, pokoknya kita proses FTM dulu biar dia nggak kaget sama tempat baru ya teman-teman. Nih, FTM ataupun bumerang. Nanti lanjut di hari kedua, yaitu dengan cara yang masih sama tembolok masih kosong, masih proses pengenalan spot. Nah, kalau sudah masuk ke hari ketiga ya teman-teman, ketiga atau keempat, itu sudah masuk masa wajib militer, yaitu dengan cara
kita free fly-nya itu perdananya itu sudah harus digusah teman-teman, digusah dengan tongkat sakti ya. Nah itu kalau si Jo itu sudah melalui tahap proses perdana teman-teman, perdana lancar. Nah contohnya seperti ini teman-teman, aku anggap aja ini masih perdana nih ya teman-teman. Di hari keempat itu sudah wajib aku contoh ini perdana yang tanpa latih teman-teman. Nah dari belakang itu digusah, pokoknya dia harus takut sama tongkat sakti teman-teman. Nah setiap merpatinya itu apa namanya landing itu dikasih pakan ya teman-teman, walaupun sedikit. Kalau udah proses perdana makan itu cuma 1 kali sehari, makanya itu saat proses pelatihan atau malam hari gitu ya teman-teman. Kalau nggak sempat ngelatih, pokoknya kasih makannya saat ngelatih aja ya. Dan kasih makannya jangan banyak-banyak, setengah tembolok saja. Nanti akan ada video lebih mendalam tentang masalah perdana ya teman-teman. Ini aku bahas secara generalnya aja ya. Sekarang kita masuk ke tahap 5, yaitu pindah tempat pasca perdana. Jadi sangat penting sekali merpati free fly setelah perdana itu langsung pindah-pindah tempat teman-teman. Karena biar merpatinya itu hafalnya owner, bukan hafalnya tempat gitu teman-teman. Jadi nanti kalau suatu saat kita pindah-pindah tempat, merpatinya sudah nggak kaget sama tempat-tempat baru. Go! Go! Nah, di tahap ini dilakukan yaitu ya sesering mungkin teman-teman. Kalian harus punya apa namanya tempat A, tempat B, tempat C, paling enggak 3 tempat teman-teman yang berbeda ya. Yang berbeda jadi merpatinya itu nggak hafal cuma satu tempat aja teman-teman. Biar membiasakan merpatinya itu hafal owner. Nah, gitu teman-teman. Kalau ada pelatih itu lebih bagus teman-teman perdanaannya. Itu akan lebih cepat daripada perdanaan yang nggak pakai pelatih. Cek. Sekarang kita masuk ke tahap 6 teman-teman, yaitu semi urban. Nah, di momen ini semi urban itu adalah pelatihan merpati untuk pengenalan genteng-genteng sama pepohonan ya teman-teman. Biar merpatinya itu terbiasa ngindari yang namanya itu rintangan-rintangan ya teman-teman. Ini adalah step ke urban ekstrim ya teman-teman. Dan ini tidak dilakukan secara 1 atau 2 kali ya teman-teman, sesering mungkin di tempat semi urban gitu teman-teman, biar merpatinya itu terbiasa. Yuk kita coba kenalin si Jack Songkop ke genteng-genteng teman-teman. Yuk, 1, 2, 3, go! Go! Nah, biarin merpatinya itu pemetaan teman-teman. Go! Go! Nah ini, go, go, go! Tetap pakai tongkat sakti teman-teman, karena si Jack Songkop ini aku buat over bonding ya. Jadi ngelihat jaket hijau itu udah wah pokoknya pesicilan banget teman-teman. Go! Nah itu merpatinya sudah mulai pengenalan yang namanya rumah genteng-genteng teman-teman. Go! Cek. Cek. Nah. Oke, nah untuk tahap semi urban itu tidak dilakukan 1-2 kali ya teman-teman, sesering mungkin dan pindah-pindah tempat biar merpatinya itu semakin hafal, semakin lincah dalam menghindari rintangan-rintangan yang dihadapi teman-teman. Oke, nah sekarang kita masuk ke tahap 7 ya teman-teman, yaitu urban ringan. Nah apa yang dimaksud urban ringan ya teman-teman? Urban ringan yaitu tempat sudah banyak tantangan, rintangan seperti pohon, bangunan, tetapi masih luas ya teman-teman, terlihat sama mata secara luas ya. Nah ini urban ringan teman-teman, cuman merpati harus dikenalkan secara kontinu ya teman-teman, pindah-pindah tempat. Dengan cara pindah-pindah tempat ya urban-urban seperti itu teman-teman, biar merpatinya itu bisa yang namanya urban ekstrim. Oke teman-teman, yuk kita bareng-bareng nerbangin merpati kita langsung. Nah biar kalian tahu. Ayo kita penerbangan. 1, 2, 3, go! Go! Nah ini teman-teman,
Jack sama Joe dan punya Mas Mul. Ini banyak banget hewan-hewannya teman-teman. Nah ini adalah spot-spot yang urban ringan ya teman-teman. Masih terlihat jauh nih, masih terlihat mata secara jauh ya teman-teman. Aman nih. Cek di atas ya teman-teman. Ini merpati free fly. Pokoknya teman-teman harus sering-sering yang namanya itu urban ringan ya teman-teman. Biar semakin luas ya, semakin luas para pecinta merpati free fly. Cek, cek. Nah ini si Cek sudah mulai mau turun teman-teman. Jadi udah capek, nggak usah lama-lama. Cek, cek. Oke. Nah ini merpati free fly-nya sudah turun. Sekarang kita masuk ke tahap 8 yaitu urban ekstrim teman-teman. Kanan kiri itu rumah teman-teman. Ini di tengah desa posisinya ya teman-teman. Kita akan coba apakah si Jack Songkop bisa mengatasi rintangan ini. Ayo kita lihat. Yuk. Go. Nah itu teman-teman. Jack Songkopnya udah terbang. Nah itu urban ekstrim teman-teman. Nih kanan kirinya udah rumah. Dia muter-muter di atas dan tetap di atas kepala ya teman-teman. Itu menandakan bahwa merpatinya itu benar-benar respon. Nih, cek, cek. Nah ini tak coba nggak pakai kerecekan ya teman-teman. Apa bisa? Cek. Bisa teman-teman. Jadi ini bener-bener Jack sudah mumpuni ya teman-teman. Oke. Nah gitu. Salam satu langit, salam free fly. Nah, sekarang kita Nah, sekarang kita masuk ke kacau gara-gara